Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Digital Bisnis tentang Revolusi Industri 4.0. Yang pertama-tama kita membahas mengenai pengertian dari Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan munculnya revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014 yang mengatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui pergabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Dari adanya revolusi ini, adanya dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari revolusi 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, ada efektivitas dalam bidang produksi dengan menggantikan teknologi manusia yang ada dan menggantikannya dengan teknologi mesin. Selain pengurangan biaya produksi, karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, peningkatan peluang bekerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun penggunaan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Nah, lanjut kita ke dampak negatifnya. Yang pertama ada lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk meningkatkan sistem keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini dia contoh penerapan dari industri 4.0. Contoh dari penerapan industri di Indonesia itu sendiri dapat kita lihat pada industri makanan serta minuman, tekstil, otomotif, teknologi, serta kimia. Salah satu contohnya adalah adanya kebijakan ESAT IKM yang diberikan kepada pelaku usaha agar dapat mempromosikan produk yang ditawarkannya melalui platform digital agar proses pemasarannya bisa lebih masif. Selain itu, terdapat 5 contoh industri dan kita akan membahas salah satunya. Yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce yang merupakan transportasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi hal tersebut. Pada awalnya e-commerce merupakan sebuah platform yang digunakan untuk transaksi jual beli
antara pengguna yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan besar. Salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus. Namun dengan seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke industri retail konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan pengguna e-commerce memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah untuk digunakan serta nyaman dibandingkan dengan cara yang lama. Kita bahas yang kedua, tentang transportasi digital dan perkembangan bisnis digital di Indonesia. Apa itu transportasi digital? Transportasi digital memiliki banyak definisi, tergantung dari kaidah ilmunya. Kali ini kita akan mempersempit bahasa transportasi digital dalam bisnis. Menurut Bill Sehmarzo 2021 dalam tulisannya What is Digital Transportation? Dengan adanya transportasi digital, maka sebuah bisnis mengadopsi teknologi digital yang umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperdalam nilai, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasional sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Nah, ini dia contoh dari transportasi digital. Agar kamu lebih mengerti dan mudah memahami, inilah contoh sederhana penerapan transportasi digital di dunia bisnis. Yang pertama, awalnya etalase budaya yang dijual gelar dalam toko yang terletak strategis. Setelah transportasi digital, etalase budaya dipajang dalam bentuk foto dalam website yang dirancang agar ada di halaman pertama laman pencarian. Yang kedua, promosi dilakukan dengan menyebarkan pamflet dan katalog yang dicetak. Setelah transportasi digital, strategi pemasaran dilakukan melalui Facebook Ads dan Google Ads. Kita lanjut keuntungan menerapkan transportasi digital. Yang pertama, mengubah pengalaman pelanggan. Pengaplikasian strategi transportasi digital pada bisnis akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini pada akhirnya akan mendongkrak performa bisnismu. Yang kedua, berlimpah data dan informasi. Ketika bisnismu mulai beralih ke dalam format digital, maka data akan otomatis terkumpul. Data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan lainnya. Yang ketiga, dinamika yang harmonis antar divisi. Digitalisasi juga meliputi jalur komunikasi antar divisi. Semakin ringkas, birokrasi yang transparan membuat kolaborasi yang solid dan dinamis untuk setiap SDM yang ada di dalamnya. Yang keempat, ada makin bergairah dalam berinovasi. Tahukah kamu bahwa 68% perusahaan dapat meningkatkan inovasinya dengan menerapkan transportasi digital? Kita lanjut ke ekosistem bisnis digital. Ada infrastruktur, SDM, dan permodalan. Kita mulai dari digital bisnis infrastruktur. Digital bisnis infrastruktur memacu pada kombinasi perangkat keras seperti server, klien komputer desktop, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis, juga untuk para mitra dan pelanggannya. Selanjutnya ada digital manajemen sumber daya manusia. Digitalisasi manajemen sumber daya manusia dilakukan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu menyampaikan pesan kebutuhan pegawai baru secara lebih efektif, yakni menjangkau segmen masyarakat tertentu sebagai calon pegawai.
Seleksi pun mengandalkan teknologi digital hingga hasil yang diperoleh valid. Yang ketiga ada digital bisnis pemodalan. Aspek pemodalan maupun sumber kapital bagi bisnis digital pada prinsipnya sama seperti bisnis konvensional pada umumnya. Sederhananya, asal memiliki badan hukum yang jelas, memiliki aset yang jelas, sebuah bisnis digital bisa meminjamkan modal dari lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman usaha. Nah, sekarang kita masuk ke pola pikir bisnis di era digital. Di era digital ini, pengusaha harus terus mengembangkan pola pikirnya agar tidak ketinggalan. Pola pikir pengusaha yang seperti apa sih yang wajib kita miliki agar bisa bersaing di era digital ini? Yang pertama ada selalu terbuka terhadap perubahan. Yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama digital bisnis di era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Kamu harus membuka diri terhadap perubahan ini, terus mempelajari peluang dan manfaat yang bisa kamu dapatkan dari perubahan-perubahan ini. Contohnya seperti media sosial. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Pelanggan saat ini selalu ingin segalanya serba cepat. Setidaknya mereka bisa mendapatkan jawaban atau kepastian sesegera mungkin. Selain harus memuaskan mereka dengan kualitas barang atau jasa yang kamu tawarkan, kamu juga harus memenuhi kebutuhan mereka akan informasi dengan sesegera mungkin. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Pengusaha yang sukses dapat mengalami kesulitan dan kemunduran usaha apabila mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam 20 tahun terakhir, peta dunia bisnis telah berubah dengan sangat drastis dengan keberadaan internet. Terlebih dengan perkembangan telepon cerdas dalam puluhan tahun terakhir. Nah, pentingnya menyesuaikan pola pikir dengan perubahan zaman sebagai pengusaha keberhasilan usahamu hanya dibatasi oleh pola pikirmu sendiri. Caramu menghadapi tantangan dalam bisnis, menangani rintangan, dan menjalani masa-masa sulit sangat tergantung pada pola pikir kamu. Kita lanjut mengidentifikasi resiko bisnis digital. Nah, penyebab utama munculnya resiko pada bisnis online yaitu keberadaan resiko bisnis online yang dapat mengganggu aktivitas tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor internal dan juga eksternal. Nah, yang pertama yaitu resiko bisnis online dari faktor internal. Misalnya berkaitan sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja yang tidak maksimal, dan lain sebagainya. Sedangkan resiko bisnis dari faktor eksternal, misalnya berkaitan dengan pihak konsumen yang memiliki kebutuhan atau permintaan yang berubah-ubah. Nah, dan ini juga resiko bisnis online yang paling sering dihadapi seorang pengusaha. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa bisnis online ini memiliki persaingan yang banyak dan ketat. Hal ini dikarenakan keefisiensian dari bisnis online yang pada akhirnya membuat orang berbondong-bondong mencoba bisnis tersebut dan bahkan menciptakan barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, dalam bisnis terjadinya penipuan. Yang mana seperti kita tahu bahwa pada bisnis ini ketika melakukan transaksi pun dilakukan secara online. Pelaku bisnis tidak mengetahui dengan jelas siapa itu konsumennya, begitu juga dengan pihak konsumen. Jika penipuan ini terjadi pada pelaku bisnis, maka dapat dihindari dengan memastikan dengan baik data konsumen dan meminta data diri konsumen tersebut agar ketika terjadi suatu penipuan, Anda dapat dengan mudah melacak dan melaporkan ke pihak yang berwajib. Sebaliknya, jika penipuan ini terjadi pada pihak konsumen, maka sebagai pelaku bisnis, hal ini sangat merugikan
yang membuat citra bisnis Anda menjadi sangat buruk. Yang ketiga, permintaan yang banyak dan berubah-ubah. Permintaan yang banyak dan berubah-ubah ini sering terjadi pada bisnis online karena transaksi yang mudah dalam melakukan pembelian membuat konsumen lebih sering membeli produk via online. Akan tetapi, hal tersebut justru bisa menjadi suatu resiko bisnis online jika tidak dapat diatasi dengan baik. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Anda sebagai pelaku bisnis harus mampu membaca peluang pasar dan mendorong untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Anda. Yang keempat, strategi pemasaran tidak tepat. Salah satu risiko bisnis online yang membuat dampak cukup besar adalah proses pemasaran. Proses pemasaran pada bisnis online harus diperhatikan, mengingat pemasaran ini berhubungan dengan pihak eksternal bisnis seperti konsumen. Beberapa contoh pemasaran yang tidak baik: tidak menggunakan kalimat dan konten yang menarik, kecepatan dalam memberikan respon sangat lambat, strategi pemasaran yang salah. Ini dia pembahasan kita yang terakhir tentang menyusun perencanaan bisnis digital. Setelah mengetahui pengertian dan lain-lainnya, kita juga perlu mengetahui perencanaan bisnis saat ini. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Mengetahui terlebih dulu apa tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, survei pasar. Melakukan survei pasar dilakukan agar perusahaan dapat menentukan segmentasi pasarnya. Penting dianalisis agar perusahaan dapat menyesuaikan kualifikasi produk sesuai dengan segmen pasarnya. Yang ketiga, profil bisnis. Melakukan penyusunan profil usaha. Profil usaha bisa berupa tentang gambaran umum usaha, kelebihan dan kelemahan usaha, maupun analisis resiko perusahaan. Dalam dokumen ini, susunlah profil bisnis dengan menampilkan profil yang baik dan sesuai. Profil baik akan memungkinkan banyak konsumen yang percaya dengan perusahaan. Yang keempat, analisis kebutuhan bisnis. Analisislah sumber daya apa aja yang dibutuhkan selama proses bisnis. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, fasilitas pendukung lainnya. Yang kelima, hitung rincian keuangan. Perusahaan harus menyiapkan proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan bisa berupa rencana penjualan, harga produk, dan proyeksi untung rugi. Yang keenam atau yang terakhir, membuat strategi pemasaran. Membuat strategi pemasaran produk bisa dilakukan dengan membuat analisis marketing mix. Apabila perusahaan membuat produk tersebut barang, maka ada 4 analisis marketing mix yang harus dilakukan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai revolusi industri 4.0. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.